Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Hujan yang mengguyur kota Makassar dan sekitarnya menyebabkan beberapa wilayah tergenang banjir, membuat arus lalu lintas setempat tersendat karena kendaraan yang melintas mengalami mogok mesin. Menindaklanjuti hal tersebut, unit Pammat Ditsamapta Polda Sulsel bergerak cepat, membantu masyarakat di beberapa lokasi yang terkena genangan banjir di kota Makassar. Berikut laporan Poluan Perintis Presisi Polda Sulsel Bribda Lydia. Salam presisi. Unit Pammat Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan bergerak cepat membantu masyarakat di beberapa lokasi yang terkena genangan dan banjir di kota Makassar. Hujan yang terus mengguyur kota Makassar dan sekitarnya membuat beberapa wilayah tergenang dan banjir, membuat sebagian masyarakat yang menggunakan kendaraan macet dan kendaraan mogok. Pammat Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan mulai pagi sampai dengan malam hari ini masih terus membantu masyarakat yang terdampak dari genangan air yang belum surut. Selain itu, tim Pammat Polda Sulawesi Selatan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap siaga mengantisipasi air semakin tinggi jika hujan tidak berhenti. Saya Bribda Lydia melaporkan dari Pos Shelter Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan. Polres Metro Jakarta Timur melakukan trauma healing atau penyembuhan trauma terhadap anak-anak dan warga korban banjir di Jalan Permata, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan kemampuan dan pelatihan khusus, Polwan dari tim psikologis Polres Metro Jakarta Timur berperan aktif dalam melakukan trauma healing. Banjir yang melanda wilayah Kampung Melayu tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik pada lingkungan, tetapi juga luka batin pada para korban, khususnya anak-anak. Mengingat pentingnya kesehatan mental anak-anak dan warga pasca bencana, Polres Metro Jakarta Timur pun mengadakan trauma healing. Polres Metro Jakarta Timur melakukan trauma healing atau penyembuhan trauma terhadap anak-anak dan warga korban banjir di Jalan Permata, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyampaikan, dalam kegiatan trauma healing yang dilakukan Polres Metro Jakarta Timur, sejumlah anak-anak terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kapolres menambahkan bahwa Polwan dan personel Polres Metro Jakarta Timur mengambil inisiatif untuk melakukan trauma healing dengan tujuan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma pasca banjir sehingga mereka dapat kembali melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Diketahui banjir sempat melanda wilayah Kampung Melayu akibat hujan deras dan luapan Kali Ciliwung kiriman dari Bogor yang berlangsung selama beberapa hari yang lalu.
Kejadian ini tidak hanya merendam rumah warga dengan ketinggian air hampir mencapai 140 cm, tetapi juga berdampak pada psikologis warga, khususnya anak-anak yang melihat kejadian banjir tersebut. Trauma healing menjadi langkah penting dalam proses pemulihan, khususnya bagi anak-anak. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu mereka mengolah kembali pengalaman traumatis mereka dengan cara aman dan mendukung, serta mengajarkan mereka cara-cara untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan kemampuan dan pelatihan khusus, Polwan dan tim psikologis Polres Metro Jakarta Timur berperan aktif dalam melakukan trauma healing. Keterlibatan mereka tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sosok empati yang dapat membantu anak-anak mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka melalui berbagai kegiatan. Hal ini tentunya membantu menciptakan lingkungan yang aman untuk anak-anak berbagi dan belajar mengatasi perasaan mereka. Aktivitas trauma healing telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi psikologis anak-anak di Kampung Melayu. Anak-anak menjadi lebih terbuka, bahagia, dan mampu kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan lebih baik. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur, melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Polres Metro Jakarta Pusat melalui unit polisi wanita atau Polwan menggelar kegiatan trauma healing untuk anak-anak terdampak kebakaran di lokasi pengungsian SDN Kebon 009, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran besar yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran. Api yang cepat menyebar menyebabkan 200 warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyatakan bahwa kegiatan trauma healing bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan mengurangi dampak traumatis pada anak-anak yang terdampak bencana kebakaran. Sebanyak 200 anak mengikuti kegiatan tersebut dengan pendampingan dari sekitar 30 polwan untuk memastikan anak-anak mendapat perhatian penuh. Trauma healing menjadi prioritas utama untuk membantu anak-anak menghadapi trauma akibat kebakaran yang melanda tempat tinggal mereka. Harapannya tentunya di sini kami akan bisa melaksanakan mitigasi bersama dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI, upaya-upaya untuk memulihkan kembali kondisi sosial, termasuk kondisi fisik. Selain kegiatan trauma healing ini pun juga kami melaksanakan kegiatan bakti sosial dan pembersihan puing-puing bersama dengan rekan-rekan TNI dan pemerintah. Pak, sejauh ini apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran? Ya, langkah kepolisian sudah kami lakukan. Selain kemarin juga di awal kami melakukan kegiatan untuk menyelamatkan warga, baik kerugian material dan sebagainya. Langkah-langkah penyelidikan pun tetap kami laksanakan dari mulai olah TKP dan juga kami nanti akan mengundang laboratorium forensik untuk memastikan. Anggota Polri maupun ASN di lingkup Polresta Sidoarjo yang beragama Hindu menggelar ibadah suci bulan purnama dan Piodalan dalam rangka memperingati 2 tahun Pura Kertabumi Bayangkara yang ada di dalam Mako Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Ibadah ini juga dihadiri Wakapolresta Sidoarjo AKBP Imade Bayu Suta Sartana. Anggota Polri maupun ASN di lingkup Polresta Sidoarjo, Jawa Timur yang beragama Hindu menggelar ibadah suci bulan purnama dan Piodalan dalam rangka memperingati 2 tahun Pura Kertabumi Bayangkara yang ada di dalam Mako Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Ibadah yang dihadiri Wakapolresta Sidoarjo AKBP Imade Bayu Suta Sartana dan umat Hindu di sekitar Polresta Sidoarjo tersebut berlangsung dengan hikmat dan lancar dengan dipimpin Pinandite I Gusti Agung Mertayasa. Pada kesempatan ini, pengurus Pura Kertabumi Bayangkara Ibtu Gede Budayasa mengucapkan rasa syukur atas 2 tahun berdirinya Pura di Mako Polresta Sidoarjo. Ia berharap Pura Kertabumi Bayangkara dapat terus menjadi sarana ibadah umat Hindu baik di lingkungan Polresta Sidoarjo maupun warga sekitarnya.
Sementara itu, Wakapolresta Sidoarjo, AKBP Imade Bayu Sutasartana mengucapkan terima kasih atas upaya dan perhatian anggota dan umat Hindu terhadap eksistensi Pura Kertabumi Bayangkara. Diketahui Pura Kertabumi Bayangkara resmi digunakan untuk beribadah setelah melalui prosesi melaspas pada 8 Desember 2022 lalu. Pura Kertanegara Bumi Bayangkara dapat dipergunakan untuk ibadah sehingga diharapkan selain dapat mendukung peningkatan iman dan takwa anggota, pura ini juga sebagai bentuk pelayanan serta memfasilitasi umat beribadah. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.